Champions League pasti dicurangi wasit. Itu adalah pikiran dari para dedemit hari ini pastinya guys, karena hari ini King Eropa 15 UCL harus gugur di quarter final Liga Champions guys. Nah, video ini di syuting setelah pertandingannya baru banget selesai. Jadi quarter final Liga Champions musim ini itu sudah selesai dan semifinalis sudah ditentukan. Real Madrid, klub yang berhasil mendapatkan 15 kali UCL, harus gugur di kandang Bayern Munchen malam ini guys, dengan skor yang cukup telak dan pertandingan yang cukup tinggi intensitasnya ya. Dan gue juga bisa sebut jika pertandingan ini harusnya menjadi pertandingan final guys. Skor akhirnya 4-3 dengan kemenangan Bayern Munchen dan skor agregatnya itu 6-4 guys, dimana masing-masing gol diciptakan dari Bayern Munchen Alexander Pavlovic, kemudian Harry Kane, Luis Diaz, dan gol terakhir yaitu yang dicetak oleh Olise. Sedangkan Real Madrid golnya sendiri dicetak oleh Arda Güler dan juga Kylian Mbappe. Nah, kita ulas sedikit pertandingannya. Jadi ini pertandingan yang tensi dan juga intensitasnya tinggi banget dan layak banget menurut gua disebut sebagai final. Bahkan bisa gua katakan pertandingan tadi adalah pertandingan yang lebih menarik dari 3 final edisi Champions League 3 tahun ke belakang ya. Nah, jadi sangat mengagetkan di mana Real Madrid bisa mencuri gol cepat karena Neuer sedikit error di babak pertama ya. Dia salah umpan dan dimanfaatkan dengan baik oleh Arda Güler. Namun langsung dibalas 5 menit setelahnya oleh Bayern Munchen lewat corner kick dan dieksekusi oleh Alexander Pavlovic ya. Omong-omong, gol pertamanya Arda Güler itu terjadi di 40 detik pertama gitu guys, karena itu memang kesalahan dari Neuer. Nah, kemudian Mbappe dibalas lagi oleh Arda Güler lagi lewat free kick ya. Kemudian dibalas lagi oleh Harry Kane dan dibalas lagi oleh Mbappe gitu guys. Ini benar-benar pertandingan yang sangat-sangat menarik banget. Dan di babak kedua Real Madrid tidak bisa menambah gol dan akhirnya Bayern Munchen lah yang menambah gol, memanfaatkan kurangnya satu pemain dari Real Madrid karena 2 gol tambahan dari Bayern Munchen terjadi setelah kartu merah dari Camavinga guys. Nah, benar-benar ini Bayern Munchen bisa memanfaatkan celah yang sangat besar dari Real Madrid itu sendiri. Ini benar-benar pertandingan yang keren banget ya. Harusnya ini itu final ya. Nah, mungkin kita juga membahas statistik karena pertandingannya menarik, pastinya akan statistiknya juga menarik untuk dibahas gitu. Pertandingan ini saling jual beli serangan di mana masing-masing tim itu memiliki jumlah tembakan yang lumayan banyak di atas 10 semua. Yang pertama itu Bayern Munchen berhasil melesatkan 17 kali tembakan, sedangkan Real Madrid 11 kali. Dan uniknya shot on targetnya guys, Bayern Munchen dari 17 tembakan berhasil on target 17 dan Real Madrid dari 11 tembakan on targetnya 7. Ini adalah jika serangan-serangan dari kedua tim itu bukan serangan-serangan yang sepele gitu ya, serangan-serangan yang mematikan dan hampir-hampir membuat gol. Apalagi Vini yang tadi ya terkena mister gawang, dan kemudian walaupun Neuer di babak pertama di awal-awal pertandingan itu error, namun penampilannya harus diacungi jempol karena dia berhasil menggagalkan peluang-peluang yang diciptakan oleh Mbappe. Kemudian dari Real Madrid sendiri, Lunin tampil apik. Karena Lunin itu kalau mode UCL, waduh ini kiper bahaya banget dan keren banget ya. Itu kalau misalkan kipernya bukan Lunin, selesai itu Madrid. Tapi Lunin juga selesai ya, gugur. Kemudian dari penguasaan bola lebih didominasi oleh Bayern Munchen, kita tahu karena Real Madrid memiliki Mbappe dan juga Vinicius, tidak mengutamakan penguasaan bola, mereka mengutamakan intercept kemudian counter attack. Jadi penguasaan bola dikuasai oleh Bayern Munchen dengan 67% guys, dan tendangan sudut itu banyak sekali didapatkan oleh Bayern Munchen 9, sedangkan Real Madrid hanya 2. Kenapa 9? Karena ada satu momen corner kick yang berbuah 3 corner kick tambahan, jadi 4 corner kick secara beruntun ya. Nah, dari sini kita bisa melihat jika
pertahanan Real Madrid cukup kokoh untuk malam ini ya, dengan kehadiran dari Rudiger dan juga Eder Militao. Ini keren banget sih, wajar banget pertandingan ini menjadi salah satu pertandingan terbaik di Liga Champions musim ini guys. Ini keren banget, tapi apalah daya, setelah peluit panjang ditiupkan, akhirnya Real Madrid tidak bisa menambah Champions League, trofi Champions League-nya tetap di 15 untuk satu tahun ya, maybe next year mungkin ya. Dan yang tadinya itu Real Madrid bisa mengolok-olok Barca di kemarin ketika Barca gagal comeback melawan Atletico, kali ini mereka lebih diolok-olok lagi guys. Kenapa? Karena Real Madrid berpotensi 0 gelar. Mereka tidak dijagokan di La Liga karena poinnya cukup susah untuk mengejar Barca ya, kalau nggak salah 4 poin, dan Barca masih mending, masih memiliki La Liga walaupun mereka gagal di Copa del Rey. Jadi untuk 1 tahun ke depan The Demit itu akan menjadi kesetnya Barca ya. Mereka akan lebih diolok-olok lagi. Satu-satunya senjata mereka itu cuma 15 UCL, tapi 0 trofi ya. Kasihan banget guys. Ini benar-benar laga yang menarik dan kita tunggu setelah hasil ini, karena Bayern Munchen sudah lolos ke semifinal. Bayern Munchen akan bertemu dengan PSG di semifinal dan pastinya akan sangat menarik sekali, mengingat PSG adalah holding champion atau juara bertahan, dan kemudian Bayern Munchen yang berhasil mengalahkan Real Madrid dan tampil dengan sangat mendominasi. Ini akan cocok banget melawan PSG ya, tim yang sama-sama kuatnya dan lagi naik daun guys di musim ini ya, di 2 musim terakhir. Nah, quarter final tidak hanya pertandingan antara Bayern Munchen dan juga Real Madrid saja di malam ini, ada satu pertandingan lainnya yang tidak menarik menurut gua karena boring di sini, tidak terjadi gol sama sekali. Namun kalau kalian lihat pertandingannya, jujur ya, gue tadi lebih memilih melihat Bayern Munchen daripada Real Madrid. Jadi mungkin membahas pertandingan satu ini by statistik saja ya, karena tidak terjadi gol sama sekali, makanya gue tidak pindah, lebih nonton Munchen dan juga Real Madrid, yaitu pertandingan antara Arsenal melawan Sporting Lisbon ya, yang terjadi di Emirates Cup. Nah, di leg pertama Arsenal itu berhasil menang dengan skor sangat tipis, bahkan setipis tisu ya, yaitu 1-0, dan mereka berhasil menahan imbang Sporting Lisbon dan gagal membuat Sporting Lisbon gagal untuk comeback. Sebelumnya Sporting Lisbon itu bisa comeback tapi lawannya Bodo Glimt. Nah, sekarang lawannya Arsenal, Sporting Lisbon gagal comeback. Mungkin kita bahas dari statistik. Nah, kita mungkin bahas dari jumlah tembakan dulu ya. Nah, jadi unik, Arsenal itu sama seperti Bayern Munchen dan juga Real Madrid nih, tembakannya melebihi 10 guys. Arsenal itu melesatkan tembakan sampai 15, sedangkan Sporting itu 9. Namun on targetnya ini bener-bener jomplang banget karena Arsenal cuma bisa melesatkan shot on target 1 ya, makanya 0-0 gitu. Kemudian Sporting Lisbon juga sama, shot on targetnya itu 1, dan sepertinya permainan itu didominasi oleh Arsenal karena penguasaan bola lebih, Arsenal lebih unggul dengan 55%. Dan kemudian yang selalu terjadi di setiap pertandingan ketika Arsenal main, statistik yang pasti Arsenal unggulkan itu satu, yaitu tendangan sudut, di mana El Corner kali ini mendapatkan 8 kali tendangan sudut, sedangkan Sporting 3. Dan hingga peluit panjang ditiupkan, Arsenal maupun Sporting tidak bisa mencetak 1 gol pun. Dengan hasil ini Arsenal lolos ke fase selanjutnya, yaitu semifinal guys, dan mereka akan melawan Atletico Madrid. Yang ngomong-ngomong, kapan sih semifinal akan terjadi? 2 minggu ke depan guys, tanggal 29 dan juga 30 atau 28 29 ya, intinya 2 minggu ke depan ya, seperti biasa hari Rabu dan juga Kamis. Arsenal berhasil unggul agregat 1-0 dan akan melawan Atletico Madrid ya. Mungkin kalau misalkan membahas pertandingan antara Arsenal dan juga Sporting ini, kita tidak bisa panjang kali lebar kali tinggi ya, karena memang tidak tercipta gol dan juga tidak ada momen-momen ikonik. Satu-satunya yang di highlight dari pertandingan ini adalah tifo yang dibuat oleh The Gunners. Cuma itu saja guys, bukan permainan ya, karena corner-corner yang dilesatkan oleh Arsenal itu tidak
membuahkan hasil apapun ya. Kita tunggu saja di semifinal. Semifinal sekarang sudah ditentukan. Yang pertama Bayern Munchen akan menjamu PSG, kemudian Arsenal akan menjamu Atletico Madrid. Siapa yang akan diunggulkan? Dan ini adalah satu langkah menuju final dan dua langkah menjadi juara. Dari keempat ini, Bayern Munchen, PSG, Arsenal, dan juga Atletico, coba tuliskan jagoan kalian di kolom komentar. Dan ngomong-ngomong, karena harapan Arsenal quadruple itu sudah sirna ya, dan sekarang bahkan Premier League sudah diincar oleh Manchester City, karena kemungkinan besar bisa dikudeta banget ya oleh City. Ini menarik banget, apakah Arsenal nanti nasibnya akan sama seperti Real Madrid ataukah mereka masih bisa mendapatkan satu ya. Setelah sebelumnya rame di Instagram, rame di X, itu ada salah satu fansnya Arsenal yang mengatakan maksimal quadruple minimal 2 trofi katanya. 2 trofi di musim ini, masih ada harapan Premier League dan juga Champions League. Apakah Arsenal nanti bisa mendapatkan keduanya ataukah mereka merelakan keduanya ya? Kita tunggu saja di akhir musim nanti guys. Nah, coba tuliskan jagoan kalian di kolom komentar. Mungkin untuk quarter final review kali ini gue sudah sampai di sini karena quarter final juga sudah selesai dan kita tinggal tunggu next episode, yaitu semifinal di 2 minggu terakhir, karena ini adalah episode spesial Liga Champions guys. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk nantikan berita seputar sepak bola terkini, berita sepak bola luar negeri maupun dalam negeri hanya di Sliding Tackle. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.